nomor stambuk A50118005. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan tema mengendalikan emosi marah. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak pada kalian karena telah bersedia meluangkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saat pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini saya akan mengangkat judul yang bertemakan mengendalikan emosi negatif, yaitu dimana emosi marah. Nah, tujuan saya mengangkat tema ini yaitu karena kalian masih remaja ya, yang dimana pada usia remaja kalian itu memiliki biasanya emosi yang kurang stabil seperti itu. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan sedikit tentang peraturannya ya. Jadi ketika saya menjelaskan nanti dan kalian ingin bertanya atau memberikan pendapat, saya mohon jika belum saya persilakan jangan kalian mengutarakan hal tersebut. Bagaimana, sudah bisa dimengerti? Baik, kalau begitu saya ingin menanyakan kesiapan kalian. Baik, apakah kalian sudah siap untuk masuk pada materi? Baik, kalau begitu lanjut kita masuk pada materi ya. Baik, kita masuk pada pengertian emosi. Nah, emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Nah, hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Itu pengertian dari emosi. Nah, emosi ini menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap sikap manusia. Emosi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Kali ini kita akan membahas salah satu dari emosi negatif, yaitu amarah. Nah, ada yang tahu apa itu amarah? Ada, Bu. Baik, kalau tidak ada yang tahu dan tidak mau memberikan pendapatnya, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, amarah atau marah adalah emosi negatif yang paling populer di kalangan siswa. Benar apa benar? Benar, Bu. Nah, lanjut. Biasanya emosi amarah adalah emosi yang sering dialami oleh siswa di sekolah. Hal ini terjadi dikarenakan kebanyakan siswa belum mampu mengendalikan emosinya. Nah, pengertian dari emosi marah adalah kondisi di mana perasaan emosional meningkat dan tidak terkendali dari perasaan seperti biasanya. Nah, marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Itu biasanya menimbulkan emosi marah. Nah, sekarang kita masuk pada penyebab timbulnya emosi marah ya. Nah, beberapa hal yang kerap memicu seseorang menjadi marah adalah yang pertama, masalah emosional. Ada yang tahu pengertian apa itu masalah emosional? Baik, benar sekali ya Abdi. Jadi Ibu luruskan sedikit, masalah personal adalah masalah yang dialami diri sendiri atau masalah pribadi. Nah, kita masuk ke pemicu amarah yang kedua, yaitu masalah yang dipicu oleh perilaku orang lain. Nah, ini ya ternyata perilaku orang lain itu bisa memicu amarah pada diri kita. Mengapa demikian? Nah, ketika seseorang melakukan hal yang tidak kita sukai, tentu saja kita akan marah seperti itu. Lalu kita masuk pada pemicu yang ketiga, yaitu kejadian yang tidak mengenakan. Nah, tentu saja ya, dimanapun kita berada, jika kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan, tentunya kita akan diri kita akan menimbulkan emosi marah seperti itu. Selanjutnya, pemicu yang keempat yaitu kenangan akan kejadian yang traumatis.
Nah, ternyata kejadian traumatis ini, kejadian yang terdahulu bisa memicu emosi marah kita ya. Lalu pemicu yang kelima yaitu masalah hormon tidak stabil. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, pada usia remaja itu hormonnya belum stabil, jadi dapat memicu juga emosi yang tidak stabil seperti itu. Nah, akibat yang bisa terjadi jika kita tidak dapat mengendalikan emosi amarah dalam diri kita yaitu salah satunya kebiasaan marah dapat menghabiskan sumber daya tubuh. Mengapa demikian? Ketika kita marah, kita akan mengeluarkan energi kita, jadi sumber daya dalam tubuh kita itu akan berkurang seperti itu. Nah, selain itu, marah juga dapat menguras energi, seperti yang dijelaskan tadi pula. Nah, sehingga tentunya sangat penting bagi kita untuk mengendalikan emosi marah kita ya. Lalu selanjutnya, kita masuk pada cara mengendalikan emosi marah. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa? Salah satunya saja. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, benar sekali ya. Berhitung. Ibu sendiri sudah membuktikannya ya. Ketika sedang marah, kita coba untuk berhitung untuk mengendalikan emosi kita. Jadi ketika kita marah itu kita hitung 1, 2, 3 sampai 10 di dalam hati ya. Itu akan menurunkan emosi marah kita seperti itu. Lalu yang kedua, dengan cara relaksasi atau tarik nafas dalam dan hembuskan, itu dilakukan secara 3 kali. Ini sudah termasuk dalam kontrol diri ya. Dan yang ketiga itu tahan diri dan jangan bicara. Karena seperti yang kita ketahui, jika kita marah itu biasanya emosi kita meledak-meledak. Nah, dan menurut yang Ibu baca juga, ketika kita marah itu kecerdasan kita akan menurun menjadi 0. Nah, jika kecerdasan kita menurun, kita tidak akan bisa berpikir apa yang kita bicarakan. Jadi sangatlah penting untuk kita menahan bicara kita ketika sedang marah. Dan selanjutnya tipsnya yaitu cobalah lihat sudut pandang dari orang lain. Nah, ini ya paling penting ya. Ketika kita marah yang dipicu oleh orang lain, itu cobalah kita mengerti keadaan mereka, mengerti dari sudut pandang mereka, agar kita bisa mengerti mengapa mereka bisa berbuat seperti itu, dan kita bisa mengendalikan emosi kita seperti itu. Sekian materi dari Ibu. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika sudah dimengerti semua dan tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk pada penutup ya. Jadi pada penutup ini Ibu akan memutarkan satu video. Nah, video ini berkaitan dengan materi yang tadi Ibu berikan. Jadi kalian dengarkan baik-baik ya videonya. Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah nggak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya nggak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat menggoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa.
Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan. Baik, itu tadi videonya ya. Jadi, setelah menonton video tadi, apa yang kalian rasakan? Lalu, apa pendapat kalian? Ya, baik, silakan. Ya, benar sekali ya. Emosi itu bisa memancing kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Benar yang katakan tadi oleh Mila. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, benar sekali ya. Semua yang kalian katakan itu benar. Jadi, Ibu menarik kesimpulan kalian sudah bisa menangkap materi yang Ibu berikan tadi. Jadi, sekarang Ibu mau tanya, pelajaran apa yang kalian petik dari video tadi? Ada yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Dodi. Jika kalian tidak bisa mengendalikan emosi negatif kalian, itu akan dapat merugikan diri kalian sendiri. Contohnya seperti kepiting tadi. Kepiting tadi mudah emosi ya, jadi ketika cuman digoyang-goyang seperti itu saja, dia mencapit dan siapa sendiri yang rugi? Dia. Akhirnya dia akan jadikan lauk di sebuah piring seperti itu. Nah, maka sangatlah penting bagi kita untuk mengendalikan emosi negatif dalam diri kita. Jadi, apakah kalian mau untuk mengendalikan emosi pada diri kalian? Mau Bu. Ya, baik ya. Kalian harus mau mengendalikan emosi pada diri kalian agar diri kalian tidak dirugikan oleh emosi kalian sendiri, seperti itu. Nah, setelah berakhirnya video tadi, berakhir juga pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi yang Ibu berikan? Ya, kalau kalian baik dan senang, Ibu juga merasa senang ya, karena materi yang Ibu berikan ternyata tersampaikan dengan baik. Dan harapan Ibu semoga kalian bisa menerapkan materi yang Ibu berikan dan dapat menarik kesimpulan yang baik dari materi ini. Baik, karena tadi kita di awal sudah diawali dengan doa, sekarang marilah kita tutup dengan doa kembali. Berdoa kembali saya pimpin ya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi. Baik, itulah tadi video layanan bimbingan kelas 3 saya. Selamat menyaksikan.